Bintang Utara, sekarang saya dengan Abah Cilik sudah berada di halaman Masjid Agung Banten ya, tepatnya di belakang. Dan sesuai janji saya dengan Abah Cilik tadi, saya akan tanya-tanya Abah Cilik ini sebenarnya berapa bersaudara sih Abah Cilik ini? Ya, assalamualaikum sahabat Bintang Utara. Begini Bu, kalau saya itu 4 bersaudara ya Bu ya. Bersaudara. Ya, kalau ibu saya berasal dari Kragilan, Banten. Ya. Itu kalau ayah atau bapak itu dari Tasik Bu. Ya, jadi kita itu 4 bersaudara ya Bu ya. Berapa perempuan, berapa laki-laki? Kebetulan laki-laki semua Bu. Laki-laki semua. Ya, Nah, Abah Cilik ini semua. yang nomor berapa ini? Kalau saya yang bungsu Bu Im, Yang bungsu, yang ya. terakhir ya. Jadi ibu Kragilan, ayah Tasik ya atau bapak. Tapi saya dilahirkan di Lampung Bu Im. Di Lampung Ya. Saya dilahirkan di Desa Tekad, ya. Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus Bu Im. Saya dilahirkan tahun 1986 Bu Im. Berarti kok sekarang kisaran umuran berapa Ya, ini? 34 35 kurang lebih lah. Nah, Itu, udah Bu Im. berkeluarga ya Pak Cilik ya? Alhamdulillah sudah Bu Im. Alhamdulillah ya. Jadi gini ya Pak Cilik. Ya Bu Im. Sebenarnya Abah Cilik ini mempunyai kemampuan supranatural ini dari keturunan atau Abah Cilik itu berguru Ya. seperti itu? Kalau tadinya saya belum tahu ya Bu Em ya. Ya. Nah, jadi begini sahabat Bintang Utara. Dulu ketika saya lahir ya Bu Em ya, itu mungkin dari garis keturunan orang tua Bu Em, dari ibu yang jelas. Ya. Dulu ketika saya lahir kabarnya nenek saya atau kakek saya itu nggak tahu memberikan apa dengan saya Bu Em. Nah, mungkin Sewaktu Abah Cilik ya, masih kecil sewaktu saya gitu. masih kecil kabarnya seperti itu. Ditiupkan atau apa atau diberikan air Ya. oleh kakek saya gitu Bu Em. Nah, kakek saya itu di Talang Padang Bu Em. Ya di Tengsek di Sinar Banten itu Bu Em. Ya. Ya lalu pindah ke daerah Tekad. Lalu kami menetap di Tekad ya Bu Em ya. Nah, saya lahir di Bidan Bu Em ya. Di Bidan Muliso Bu Em. Nah, begitu. Jadi saya lahir 1986. Ketika saya lahir diberikan oleh nenek saya atau kakek saya Bu Em ya. Ya. Yang juga mungkin kakek saya atau nenek saya dulu suka membantu orang Bu Em. Seperti Jadi itu. nenek sama kakeknya dulu suka ngobatin Ya, orang juga ya Pak ya Cilik seperti ya? itu Om Bu Em. Boleh dikatakan mungkin keturunan ada ya Om Ya. Bu Em ya. Tapi kalau berguru sepertinya ya banyak sih Om Bu Em ya. Yang saya anggap guru yang kira-kira dia bisa membantu saya itu saya anggap guru semua Om Bu Em. Yang tua-tua itu pun saya anggap guru saya gitu Om Bu Em. Iya. Itu ya Pak Cilik ya. Ada kejadian-kejadian apa semasa perjalanan Abah Cilik ini? Maksudnya mungkin kejadian-kejadian di luar akal manusia Ya. seperti itu. Begini Om Bu Em. Awal saya datang ke Banten Ya. itu karena saya ini begini Om Bu Em. Saya dulu melihat nenek saya diobati ya Om Bu Em ya dengan salah satu mungkin supranatural. Ya. Itu namanya Kang Agung Om Bu Em. Nah, dulu ketika dia mengobati itu saya suka melihat dia cara mengobatinya Om Bu Em. Jadi semacam apa ya? Mengagumi gitu Ya, ya. mengagumi sosok beliau lah. Namanya Kang Agung ya Om Bu Ya. Em. Itu tinggalnya di daerah Sukatinggi Om Bu Em. Sukatinggi daerah mana ya? Daerah Kalianda sebelum Sukatinggi Babatan Om Bu Em. Babatan. Ya, dulu ketika saya masih SD, itu saya ingin seperti dia, bisa membantu orang, bisa mengobati begitu Om Bu Em. Tapi ketika saya keluar dari SD Om Bu Em, sebelum keluar ya Om Bu Em ya, sebelum keluar dari SD itu saya ingin mencari ilmu itu begitu Bu Em. Tapi Ingin ketika mendalami ya, lah ya. ingin mendalami ilmu itu. Tapi ketika saya di Banten, saya berangkat ke Banten Om Bu Em, itu saya belum diizinkan Om Bu Em. Kenapa Abah Cilik? Nah, jadi saya belum diizinkan kata beliau. Ya tadi Om Bu Em ke belakang ya, Ya. ke tempat Abah Aryadila. Di situ ada Abah Patah namanya Om Bu Em. Jadi dulu saya ketika saya SD, saya pernah berangkat ke Banten Om Bu Em. Masih kecil saya berangkat ke Banten, niat tujuan saya untuk membantu orang seperti beliau tadi mengobati orang, membantu orang itu. Karena saya merasa nenek saya diobati, saya sudah bangga, sudah senang begitu. Nah, jadi saya niatan ke Banten untuk mencari ilmu tersebut Om Bu Em. Ya. Tapi belum diizinkan Om Bu Em.
diperintahkan saya kembali ke Lampung lagi, lalu saya meneruskan sekolah lagi Om Buim. Begitu. Tapi ya banyak sekali Om Buim ya, halangan, cobaan, rintangannya Om Buim ya. Ketika saya sekolah pun, karena saya bukan dari keluarga yang mampu Om Buim. Kenapa saya dulu berhenti sekolah itu karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya Om Buim. Karena ibu saya serabutan ya Om Buim ya. Nah jadi ketika teman-teman saya yang seusia saya, mereka sekolah melanjutkan ke SMA atau SMK, itu saya lebih memilih berangkat ke Banten. Itu Bu Em. Jadi mereka sekolah, harapan saya meskipun saya tidak seperti mereka, saya bisa membantu orang gitu Bu Em. Maksudnya saya tidak bisa melanjutkan sekolah, tapi saya niatnya bisa membantu orang. Maka saya pergi ke Banten Bu Em. Nah, kalau tidak salah 2003 2004 Bu Em, saya pergi ke 2003 saya pergi ke Banten Bu Em. Ketika mereka sekolah, saya pergi ke Banten. Nah, selepas itu saya bertemu dengan yang namanya Abah Patah Bu Em. Nah, beliau itu baik sekali Bu Em. Jadi di situ banyak ya Bu Em ya, ada yang dari Bali, Jawa Timur, dari seluruh provinsi lah. Nah, di situ ada satu pondokan, tetapi saya satu tidak ada uang. Saya niatnya hanya merantau dari Lampung, saya ingin mencari ilmu Om Buim. Jadi ketika saya diperintahkan ke tempat Abah Aryadila, saya bertemu satu sosok yaitu namanya Abah Patah Om Buim. Nah, mereka semua mondok Om Buim, saya tidak mondok Om Buim. Jadi Abah Cilik ini? Iya, saya dulu saya berjalan ya Om Buim. Om Buim tahu dari depan Keramat Watu? Iya. Ya, itu saya berjalan Om Buim. Jam 1 malam saya berjalan sampai ke Kesultanan. Ini Om Buim, ini dulu parkiran Om Buim. Ini ya sebelum dibangun ini ya. Ini parkiran. Iya. Ini parkiran, ini semua parkiran Om Buim. Nah, kalau yang sebelah sini itu Menara Banten ya sahabat Bintang Utara ya. Itu Menara Banten. Di sebelah sana itu Masjid Agung Banten. Lalu di sebelah sini itu ada makam Habib. Lalu di situ dulu tempat pusaka-pusaka Om Buim. Jadi semacam museum. Ya, museum dulunya. Lalu dipindahkan ke sini. Nah, dipindahkan ke sebelah sini. Yang ada itu ya, Ya, yang apa, ada Maryam Amuk ya. Bedil Ki Amuk Om Buim. Bedil ya. Ya, namanya Meriam Om Buim. Amuk. Meriam Ki Amuk. Kabarnya dulu ketika Banten ini diserang oleh Belanda, nah Ki Amuk itu atau Meriam itu bisa ini Om Buim, bisa meledak sendiri begitu Om Buim, tanpa ada yang menghidupkan Om Buim. Nah, seperti itu. Jadi kalau sebelah sana itu bentengnya Om Buim. Itu benteng Surosowannya sebelah sana. Itu yang kita lihat. Jadi benteng dari keraton ya. Ya, itu benteng dari keraton Surosowan atau benteng kerajaan Banten itu Om Buim. Sebelah sana itu makam Sultan Hasanuddin, itu Masjid Agungnya, itu menaranya Om Buim. Ini baru Om Buim. Ini baru ini Om Buim. Ini dulu parkiran ya. Parkiran Om Buim. Nah, sekarang alhamdulillah berkat doa-doa semua ya Om Buim ya, dan sumbangan ataupun pemerintah, sehingga Banten kini menjadi bagus Om Buim, indah ya Om Buim ya. Lebih indah. Ya, jadi seperti itu Om Buim. Jadi sepertinya tadi waktu kita masuk itu memang alas kaki nggak boleh dipakai. Ya, alas kaki tidak boleh dipakai. Makan minum juga harus dijaga ya Om Buim, agar bisa terawat Banten ini. Nah, jadi itulah Om Buim. Nah, dulu saya ketika kesini Om Buim masih sepi ya Om Buim ya, lampu pun penerangan pun belum ada. Nah, Abah Patah itulah sahabat Bintang Utara yang dia membantu saya Om Buim. Jadi dulu ini Abah Patah ini posisinya apa di Abah Patah ini sebagai juru kunci pertama ya Om Buim. Ya, juru kunci pertama. Jadi yang dikatakan Abah Cilik tadi sepertinya apa beliau ini sudah meninggal atau sudah meninggal Om Buim. Sudah meninggal. Beliau meninggal kalau tidak salah itu tahun 2010 Om Buim. Ya. Jadi beliau sudah meninggal. Jadi cerita dulu begini Om Buim. Ketika saya datang ke Banten ini, saya menemukan sosok seorang tua Om Buim, yaitu Abah Patah. Jadi ketika dulu anak-anak mondok Om Buim ya, untuk belajar Al-Quran dan sebagainya, itu saya nggak mondok Om Buim. Kalau jadi kata Abah orang, Cilik ini posisinya ngapain di situ? Saya hanya begini Om Buim. Saya dulu bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan Om Buim. Saya sekolah tidak mampu, lalu pergi dari Lampung pun tujuannya saya niatnya hanya ingin bisa membantu orang. Lalu saya bertemu dengan
dengan Abah Patah. Saya tidurnya di bawah situ, Bu Im. Di bawah pohon Di beringin bawah itu. pohon beringin. Itu ada dulu ada hanya papan saja. Dulu saya tidur di sana. Berarti yang Bu Im. dekat sumur itu Ya, ya? Abah Cilik ada ya? sumur, saya dulu ngambil di situ, Ya. bawa obor. Kalau mau sholat pagi subuh, saya ngambil air wudhunya di sana, Bu Im. Ya. Lalu saya mengantarkan beliau ke ngambil air wudhu, lalu saya sholat lagi, Bu Im. Itu dulu yang di sebelah ada tempat istirahat, itu tidak ada, Bu Im. Itu dulu air, itu sawah itu dulu. Itu dulu Kayak sawah. rawa-rawa Ya, gitu rawa-rawa. Jadi kalau seandainya air pas tinggi, Bu Im, naik, itu kebanjiran makam Abah Kulo itu, Bu Im. Maka niat kami kalau seandainya ada rezeki diperbantukan untuk itu, Ditinggikan gitu ya. ditinggikan. Jadi kami Om Boem mohon maaf anak-anak yang dari luar daerah sini itu mondok ya Om Boem. Ya. Saya dengan Abah Patah ngambilin batu Om Boem. Buat apa itu? Abah? Ya itu untuk buat jalan ke dalam Abah Aryadi lah Om makam Boem. ya. Ya. Jadi saya ngambilin batu, terus saya ngambilin tanah Om Boem. Nah gitu. Jadi suatu ketika gini Om Boem, singkat saja, ketika mereka sedang mengaji, sedang mondok Om Boem ya, saya tertidur di situ Om Boem, di bawah pohon. Di pohon beringin itu. Ya, di bawah pohon itu saya tertidur di situ. Lalu seperti ini Om Boem ya, awal saya melihat alam gaib itu seperti ini Om Boem. Ketika saya tidur, kenapa kalau pas setiap saya tidur itu saya melihat sosok kerajaan Om Boem. Kayak istana gitu ya. Istana kerajaan, lalu ada prajurit-prajuritnya begitu Iya. Om Boem. Nah, jadi saya setelah mau sholat subuh Om Boem ya, itu saya terbangun Om Boem, lalu saya dibangunkanlah dengan orang situ. Iya. Atau sholat subuh. Nah saya terbangun, saya lihat tidak ada Om Boem. Yang saya lihat seperti kerajaan tadi, orang-orang pakai kerajaan tadi itu tidak ada Om Boem. Itu. Jadi itu posisinya di antara mimpi Ya, atau setengah mimpi. Ya seperti saya mimpi Om Boem, seperti saya tertidur, tapi saya melihat sosok-sosok mereka itu. Ya. Bahkan saya sempat juga di dalam mimpi itu ke daerah sini ya Om Boem ya. Ini suatu kerajaan. Saya juga pernah ke sini melihat kerajaan. Ini Om Boem di sini ini banyak sekali yang meninggal Om Boem. Ya. Banyak sekali prajurit-prajurit dari Banten ataupun dari Belanda ya Om Boem ya. Ini banyak ya. sekali. Kalau Ketika seandainya terjadi malam pertempuran ya, itu ya. ketika terjadi pertempuran itu banyak sekali yang meninggal Om Boem ya. Maka kalau ketika saya ke sana Om Boem itu saya tidak kuat ya Om Boem ya. Kenapa Abah Ya Cilik? melihat orang Sosok-sosok yang bergeletak itu sosok-sosok tadi yang ya. bergeletak, yang kepalanya sudah tidak ada, matanya, badannya sudah hancur, Tertembak segala ada yang macam ya. tertembak, ada yang kena tombak gitu Om Iya. Boem. Nah, jadi ketika pagi itu Om Boem saya dibangunkan, saya diperintahkan untuk sholat saya Om Boem. Selepas sholat besok malamnya lagi saya seperti itu Om Boem, mimpi seperti mimpi kembali setelah 3 kali saya di situ mimpi. Lalu saya bercerita Om Boem, saya memberanikan bercerita kepada Abah Patah. Lalu Abah Patah itu menjawab seperti ini, menurut beliau subhanallah Ya. kan gitu. Ketika di sini udah ada yang sudah 7 tahun, 4 tahun, bahkan 11 tahun yang sudah mondok, itu pun belum pernah ketemu dengan sosok-sosok itu Om Boem. Nah ketika itu saya ceritakan dengan Abah Patah, kamu melihat tidak sosok orang tua berpakaian seperti jubah ya Om Boem ya. Saya melihatnya, masuk kemana? Masuk ke situ Om Boem. Nah itulah yang disebut mungkin Abah Aryadi lah begitu Om Boem. Nah, jadi selepas kurang lebih 1,5 bulan kalau tidak salah, itu saya ini Om Boem keluar dari situ, keluar dari Banten. Saya diberi uang kalau tidak salah 70.000, saya diperintahkan berangkat ke daerah Cirebon. Dulu saya tidak tahu Om Boem Cirebon itu di mana, seperti gitu ya. apa, saya tidak tahu. Ya. Jadi ketika saya diperintahkan oleh Abah Patah, kamu sudah lulus dalam arti apa, kan saya bingung Om Boem. Ya. Sekolah saya tidak, mondok pun saya tidak, kok saya sudah lulus. Intinya mungkin lulus dalam hal saya bisa melihat alam gaib tersebut Om Boem. Nah ketika itu saya diperintahkan ke Cirebon, saya diberi uang 70.000. Nah sampailah saya singkat Setelah cerita, dari mana tadi Cirebon, ya kemudian Abah Cilik kemana lagi? saya ke ini Om Boem, ke Pamijahan Om Boem. Pamijahan. Iya, jadi dari Mohon maaf saya potong Abah Cilik. Waktu ke Cirebon itu Abah Cilik bertemu siapa atau punya pengalaman spiritual seperti apa ketika Iya. di Cirebon? Ya, yang jelas begini Om Boem, sama dengan yang di sini Om Boem ya. Iya. Seperti saya itu ada yang membisiki lah. Ya. Nanti Anda ke sini, nanti bertemu dengan ini begitu Om Boem.
Nah, jadi selepas saya di sini, Abah Patah menyampaikan nanti di sana ada sosok orang tua yang bisa membantumu, Om Boim. Jadi ini sosok orang tua ini yang gaib atau nyata? Ya, itu yang nyata, Om Boim, Yang yang nyata. nyata begitu. Jadi ketika saya diberikan uang 70.000 dulu, Iya. saya naik mobil sahabat ya, Om Boim Iya. ya. Naik mobil sahabat dari sini sampai ke Cirebon. Nah, begitupun saya di situ bingung, Om Boim. Iya. Siapa yang harus saya tuju, Iya. kemana saya harus melangkahkan, kan gitu, Om Boim ya. Tapi niatan saya ya intinya kalau seandainya saya diperintahkan, saya harus berangkat gitu aja. Nah, di sana saya bertemu dengan juru kunci di sana. Saya lupa ya, Om Boim ya. Namanya Karena ya. mungkin beliau sudah meninggal juga saat Iya. ini begitu, Om Boim. Jadi ketika saya berangkat ke sana, saya langsung diajak ke atas, Om Boim. Ke atas itu ke tempat Ya, apa? ke atas itu dia dari dalam, Om Boim ya. Iya. Kalau orang ziarah kan dia di depan, Om Boim ya. Iya. Kalau saya ke atas, Om Boim, saya naik tangga ke atas. Iya. Itu saya di situ ketemu dengan makam, tapi dindingnya itu warna merah, Om Boim. Merah. Iya, warna merah. Dan itu mungkin saya pikir dulu dicat ya, Om Boim ya. Iya. Ternyata itu bukan dicat, Om Boim. Apa itu? Itu dia mengecatnya pakai itu, Om Boim, daun jati, Om Boim. Ya, tapi dulu saya tidak tahu makamnya siapa. Saya tidak tahu. Iya. Yang jelas di situ ada sosok orang tua tadi. Iya. Saya diperintahkan tidur di sana, Om Boim. Saya tidur di sana. Lalu banyak ya, Om Boim ya, sosok-sosok alam gaib yang saya lihat. Ada yang Cina. Iya. Iya, saya lihat kok di sini ada yang Cina. Saya bertanya-tanya kenapa ada Cina. Oh, ternyata beliau Istri juga deh. memperistri dari Cina ya, Om Boim ya. Bahkan di situ banyak sekali dupa-dupa apa ya, Om Boim ya. Itu tergantung mereka lah, Om Boim ya. Itu istri Tanya dari apa. Sunan Gunung Jati. Ya, istri dari Sunan Gunung Jati. Ya, Setelah itu saya baru tahu, Om Boim, oh ternyata Abah Arya Dila ini adalah putra Sultan Hasanuddin Banten. Ya. Lalu asal muasal Sultan Hasanuddin atau Abah atau Eyang Sabakingking ini itu dari Sunan Gunung Jati, Om Boim. Iya. Ya, oh berarti saya harus ke Pamijahan. Cirebon, Om Boim ya. Cirebon. Salah, mohon maaf, ke Cirebon. Ternyata saya selidiki, saya cari tahu siapa sih sebenarnya Sunan Gunung Jati. Oh, ternyata ayah dari Sultan Hasanuddin Banten. Seperti itu, Om Boim. Setelah saya di sana, saya diambilkan uang juga, Om Boim. Itu berapa hari di Cirebon? Di sana sekitar tiga hari, Tiga hari. kurang lebih. Setelah itu. Ya, setelah itu saya berangkat ke Pamijahan, Om Boim. Ya, saya tidak tahu Pamijahan itu di mana ya, Om Iya, Boim ya. bingung Ternyata, lagi ya. iya, bingung bingung kedua lagi. kalinya ini. Arahnya katanya di Kulon begitu saja. Ya. Cari yang namanya Syekh Abdul Muhi. Saya berangkat ke sana, Om Boim. Saya diperintahkan masuk ke dalam Goa Sapar Wadi. Ya. Yang kabarnya Goa Sapar jalan, Wadi jurang, Om Boim ya. Jadi kita berhati-hati ibarat jalan. Nah, hidup di dunia ini seperti jalan di atas jurang. Kalau tidak waspada ya maka akan terjatuh. Jadi filosofinya Ya, seperti filosofinya itu seperti itu. Dan sahabat Bintang Utara, apabila Anda mendatangi Goa Saparwadi Pamijahan, ingat ya, Abah atau Syekh Abdul Muhi itu bukan berasal dari Tasik, Om Boim. ya. Dari mana asal? Asalnya dari Gresik, aslinya. Gresik, ya. Dari Gresik. Jadi beliau beristrikan asli orang Pajajaran atau Sunda, Om Boim. Maka beliau ini mendapat pesan amanah dari gurunya, ketika nanti pulang ke Indonesia menyebarkan agama Islam, itu diperintahkan untuk mencari tempat yang kalau ditanam padi tidak tumbuh, Om Boim. Oh, seperti itu. Ya, jadi beliau ini diperintahkan oleh gurunya pulang ke Indonesia. Disitulah kamu menetap apabila ditanam padi tidak tumbuh padi. Di Kuningan tumbuh, di daerah Jawa Barat tumbuh semua, Om Boim. Nah, jadi ketika di Goa Saparwadi tersebut diletakkanlah dia padi, dia tidak tumbuh, Om Boim. Nah, beliau melihat ada apa tempat ini kenapa tidak tumbuh. Ternyata bawahnya goa, Om Boim. Goa besar ya yang dinamakan Goa Saparwadi tersebut. Rupanya di dalam itu, Om Boim, ada salah satu syekh ya, Om Boim ya, atau Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah dia mengunjungi tempat itu. Jadi semacam Ya, petilasan juga di situ ya. jadi seperti petilasan Syekh Abdul Qadir Jailani adanya di Pamijahan. Ya. Saya jalan ya, Om Boim, dari situ tidak ada ojek, saya jalan ke sana naik mobil pasir awalnya ya, ke sana ya. Kalau mau diceritakan ya, Om Boim, panjang sekali ceritanya itu. Nah, jadi setelah saya dari sana, Om Boim, saya diberikan padi dan air, Om Boim. Jadi diperintahkan untuk bawa. Saya kembali lagi ke Banten. Setelah saya kembali lagi ke Banten, saya tidak bertemu lagi dengan Abah Patah. Ya, sudah tidak tahu. Sudah tidak. Mungkin mati saja.
pagi. Jadi saya tidak dipertemukan saja dengan abah patah. Iya. Nah, tapi saya tidur di sana satu malam Om Boim. Iya. Saya tidur di sana satu malam, lalu seperti sosok orang itu menyampaikan dengan saya, bawalah itu Iya. yang apa yang sudah kamu bawa mudah-mudahan bisa membantu orang lain. Tapi kamu harus banyak belajar. Intinya saya diperintahkan untuk sholat, saya diperintahkan untuk ibadah. Ya tapi mohon maaf Om Boim, saya bukan orang yang suci, saya bukan orang yang benar ya Om Boim. Perjalanan saya masih panjang. Nah mudah-mudahan sahabat Bintang Utara mendoakan saya agar saya bisa lebih baik lagi. Ya mohon maaf, mungkin selama ini begini Om Boim, sahabat Bintang Utara menilai saya, suci ya Om Boim ya, bisa ini bisa itu, tidak ada apa-apanya Om Boim. Saya hanyalah manusia biasa, niat saya hanya menolong, dan saya tidak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa kalau Allah tidak mengizinkan. Saya orang yang nakal Om Boim, saya orang yang bandel gitu Om Boim. Dulu kalau seandainya saya ambil pusaka di daerah sini sudah saya ambil semua Om Boim. Iya. Begitu. Maka sekarang kalau seandainya ada konten-konten pengambilan pusaka, saya pun saya ambil Om Boim. Nah, lalu abah-abah menyampaikan dengan saya, kamu mau mengobati atau mengambil pusaka. Jadi saya niat yang mengobati pusaka itu saya diperintahkan untuk dibuang di laut. Ya. Jadi begitu ya perjalanannya ya Pak Ya, Cilik ya, 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 gitu. Jadi yang terakhir ini Abah Cilik. Ya. Sebenarnya di hati kecil Abah Cilik sendiri ini sebenarnya tujuan dari perjalanan spiritual Abah Cilik itu seperti apa? Mau niatnya itu apa? Ya kalau tujuan saya niat dari awal Om Boim, yang saya ceritakan dari awal, saya melihat seseorang, saya mengagumi seseorang tersebut Om Boim. Jadi ingin Ya, seperti saya beliau ingin gitu membantu. ya. Ketika seseorang sedang sakit bisa sembuh, itu senang sekali Om Boim ya. Maka saya harus mengambil ilmu itu, harus saya pelajari gitu. Dan sahabat Bintang Utara, adapun guru-guru kami Om Boim ya, Kang Agung itu punya anak murid Om Boim ya, Ya. yaitu namanya Suhedi Om Boim. Nah Suhedi itu sepupu saya sendiri Om Boim. Ya. Nah, jadi dia juga membantu di daerah Di sini tadi ya. Ya. Nah, dibukakan pintu dengan dia, saya belajar juga dengan dia. Nah, jadi mudah-mudahan guru ya, saya juga didoakan supaya mereka bisa membantu orang lain. Jadi kalau ceritanya Pak Cilik ini berarti bisa dikatakan apa ya, perjalanan bisa dikatakan tidak berguru ya Pak Cilik Ya, karena ya. sepertinya petunjuk-petunjuk itu dari yang Ada. bangsa-bangsa gaib Ya. seperti itu ya. Karena begini Om Boim, awal dari saya susah, saya tidak bisa mampu untuk sekolah. Bukan saya tidak mau sahabat Bintang Utara, tapi karena ketidakmampuan keluarga kami ya Om Boim ya. Maka saya tidak bisa menceritakan banyak ya Om Boim ya. Kenapa saya SD, saya males-malesan sekolah. Dari awal pun SD sebenarnya saya sudah tidak mau sekolah Om Boim. Karena saya kecewa sebenarnya. Ya. Kecewa bukan dengan guru saya, bukan dengan orang tua saya. Mungkin ini udah jalan Om Boim. Ya. Dari SD pun sebenarnya begini sahabat Bintang Utara. Dari SD pun, dulu saya SD 1 tekad ya Om Boim ya. SD 1 tekad Kecamatan Pulau Panggung. Itu seharusnya saya dulu sudah kelas 3 Om Boim ya. Jadi di SD 1 tekad saya sudah sekolah, saya pindah ke Jawa Om Boim. Pindah ke daerah Tasik karena orang tua saya dengan ayah saya itu pindah ke Tasik. Maka seharusnya saya di sana sudah kelas 3, itu saya dikembalikan lagi ke tekad Om Boim. Seharusnya saya di sana sudah kelas 3, dikembalikan ke tekad, saya jadi kelas 1 lagi Om Boim. Bisa seperti itu Iya, ya. jadi di sana saya sudah kelas 3, seharusnya saya sudah kelas 3, saya kembali lagi ke tekad Om Boim. Ulang lagi dari Iya, situ lagi. ulang lagi saya dari kelas 1 lagi. Jadi kan saya malu Om Boim. Ya. Saya merasa besar sendiri, minder lah gitu. Ya. Itu awalnya saya sebenarnya di SD 1 tekad itu malu sebenarnya. Melihat teman-teman saya ya mungkin umuran 89, 88 atau 88, 89 lah Om Boim. Jadi saya merasa minder gitu Om Boim. Lalu mohon maaf sahabat Bintang Utara, saya bukan mau mengungkapkan isi hati saya, bukan ya Om Boim ya. Intinya kalau zaman sekarang enak Om Boim, sekolah sudah gratis, tidak seperti dulu sekolah masih bayar, terus harus mengumpulkan LKS gitu Om Boim. Nah jadi
ada satu guru UM yang saya berterima kasih sekali sampai saat ini, yaitu Pak Mul ya. Pak Mul siapa Mas Hendri? Pak Mulyadi ya. Nah itu Om Boim, dulu saya sempat mau tidak sekolah Om Boim karena saya malu, saya tidak bisa bayar sekolah dan saya belum juga bayar LKS. Jadi beliau Pak Mulyadi, terima kasih banyak Pak yang sudah menjemput ke rumah saya untuk melanjutkan sekolah Om Boim. Itu pun saya SD sudah hampir putus Om Boim. Lalu ada satu yaitu Pak Hasim namanya Pak Hasim ya Om Boim ya. Pak Hasim Firdaus Pak, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur, selalu diberikan rezeki, Allah yang bisa membalas ya Om Boim ya. Saya bisa mendoakan. Nah beliau Om Boim yang menyekolahkan saya sampai SMP Om Boim, menyekolahkan saya sampai SMP karena orang tua saya tidak mampu Om Boim. Jadi termasuk yang membiayai Yang membiayai sekolah saya itu adalah Pak Hasim. Saya malu Om Boim, kenapa saya nakal, saya adalah saya sering membolos Om Boim. Tapi saya tidak membolos loncat-loncat pagar, tidak ya Om Boim ya. Saya berdoa saja. Asal sahabat Bintang Utara tahu kenapa saya membolos, itu saya sebenarnya bukan membolos, saya main Om Boim. Tapi saya nguli Om Boim. Oh, Iya. kerja lah ya. Saya itu kerja itu ngangkut pisang. Iya, jadi kuli panggul lah. Kuli panggul pisang Jadi gitu. iya. Bongkar muat pisang Bongkar ya. muat pisang begitu Om Boim. Jadi kalau paling kecil dulu mereka sudah tua-tua ya Om Boim ya. Saya ikut untuk saya itu supaya saya tidak membebani orang tua saya. Saya sadar orang tua saya tidak mampu Om Boim, untuk biaya sekolah tidak mampu. Nah, begitu Om Boim ya. Saya tidak membuka aib saya, tapi memang inilah cerita saya apa adanya. Maka ketika saya tidak mampu dulu, saya bolos itu mencari uang untuk beli LKS begitu Om Boim. Bukan saya istilahnya membolos itu karena saya main atau saya keluyuran, bukan Om Boim. Jadi untuk cari uang Untuk ya. cari uang untuk saya membeli LKS seperti itu Om Boim. Jadi kenakalan saya itu Om Boim ya. Saya rasa tidak ada yang lain untuk minuman ataupun narkoba ya Om Boim ya. Sahabat Bintang Utara jauhi. Dan ingat kepada sekarang anak-anak yang muda ya Om Boim ya. Sekolah Anda gratis ya. Semua dibiayai oleh pemerintah. Maka berterima kasihlah kepada pemerintah Om Boim ya. Kalau dulu maafnya ngomong SPP bayar sekolah itu harus dibiayai keluarga sendiri Om Boim ya. Bahkan LKS itu hanya 14.000 kalau tidak salah Om Boim. Tapi karena keluarga kami tidak mampu ya kita tidak bisa memaksakan Om Boim. Agak keberatan juga. Agak untuk keberatan. membelinya ya. Jadi saya terima kasih kepada ibu saya dan ayah saya Om Boim ya, terutama terima kasih sudah membesarkan saya, dan mohon maaf pula Om Boim, saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jadi intinya sahabat Bintang Utara, kalau kita belajar ilmu itu bisa di mana saja. Ya. Tidak di bangku sekolah, di luar pun Ya. bisa. Jadi bisa dikatakan kita belajar ilmu itu dari yang sifatnya formal dan informal gitu. Jadi Abah Cilik ini termasuk dua-duanya ya Abah Cilik ya. Formal pernah mengenyam bangku sekolah dan dia juga menimba ilmu di luar bangku sekolah seperti itu. Kalau cita-cita saya mungkin kalau tidak polisi, tentara ya Om Boim. Saya ingin sekali membantu NKRI yang jelas. Itu tujuan saya, tapi karena ketidakmampuan keluarga saya, daripada saya membuat susah orang tua saya, banyak ilmu yang harus saya ambil tidak harus di bangku sekolahan. Intinya saya sudah mendapatkan SD, SMP sudah alhamdulillah Om Boim ya. Maka saya belajar ke Jawa, disinilah tempat saya mencari ilmu. Niatan saya dari awal ingin membantu ya Om Boim ya, bukan untuk mencari hebat-hebatan begitu Om Boim. Nah, sahabat Bintang Utara, sekarang saya pengen buka-bukaan ya. Istilahnya awal terbentuknya Bintang Utara ini, istilahnya saya dengan Abah Cilik. Nah, saya tahu Abah Cilik ini punya kemampuan ya, cuma dia ini kurang tereksplor. Makanya saya ajak Abah Cilik untuk membuat konten YouTube ini dengan tujuan adalah supaya Abah Cilik ini bisa dikenal banyak orang dan banyak lagi yang bisa terbantu Abah Cilik. Jadi itu sebenarnya tujuan saya seperti itu. Jadi supaya Abah Cilik, siapa sih sosok Abah Cilik ini gitu. Nah mudah-mudahan saja dengan adanya channel Bintang Utara ini banyak orang yang melihat ya Abah Cilik ya. Kita bisa saling membantu saling membantu. Terus terang saja ya,
Abah Cilik ini paling sungkan ketika ditanya bahwa berapa kalau umpamanya ngundang Bintang Utara, berapa bayaran Abah Cilik ya? Iya. Sekarang tanya sendiri dengan Abah Cilik. Ya, Gimana Abah Cilik? sahabat Bintang Utara. Dari awal saya diamanahkan dengan Abah. Ya. Saya makan di sini itu cuma sepermi ya Bu Em. Ya. Itu pun kalau ada yang memberi. Kalaupun Itu pun tidak, ada yang memberi. kalaupun ada yang memberi. Kalau Jadi seandainya tidak minta ya, Pak Cilik ada ya. pengunjung itu datang dia membawa sepermi, membawa uang, itu pun saya menerima itu Bu Em. Ya. Itulah yang saya makan dulu ketika saya di sini berpendidikan lah, Ya. atau saya mendidik diri saya Tempah di sini tempah ya. di sini. Jadi ketika saya diminta oleh orang atau kepada sahabat Bintang Utara untuk membersihkan atau mengobati, itu saya tidak pernah meminta uang Om Bu Im. Ya. Iya. Tapi abah-abah menyarankan dengan saya, biasanya kalau minta tolong dengan saya itu selamatan Om Bu Im. Seperti apa Abah Cilik? Selamatkannya seperti ini Om Bu Im. Seumpama Om Bu Im mau minta tolong dengan saya, Ya. itu kan Om Bu Im itu bahasanya begini, Om Bu Im itu memberikan 100.000 bahasanya. Ya. Itu untuk dibelikan beras 1 kilo, lalu ayam 1 kilo, atau ayam 1. Ayam 1. Nah itu nanti dipotong, berasnya Ya. dimasak, itu Fatihah. Ya itu saja. Tidak lebih dari itu Om Bu Im ya. Nah, jadi tidak meminta untuk beli minyak, tidak untuk meminta beli yang lain-lain, itu tidak, dengan kami tidak. Dan untuk sahabat Bintang Utara, jika ingin memanggil kami Om Bu Im ya, atau mendatangkan kami pun tidak meminta biaya Om Bu Im ya. Nah hanya saja kadang-kadang gini Om Bu Im, Gimana Abah? kondisinya situasinya jauh, Ya. tempatnya jauh, itu yang harus kita persiapkan. Ya. Kalau kita ada, kita siap akan mendatangi tempat tersebut. Ya. Dan sahabat Bintang Utara, beliau ini yang mengajak saya awal untuk membuat konten ya Om Bu Im ya. Jadi beliau ini yang menyarankan saya coba untuk membuat video ya Om Bu Im ya. Ya. Dulu kita buat konten di NRP ya Om Bu Im ya. Betul sekali. Ya mudah-mudahan beliau, Pak siapa Om Bu Im? Pak Imam. Pak Imam, mudah-mudahan sehat, sukses selalu buat Pak Imam. Terima kasih karena Anda sudah membantu kami juga ya Om Bu Im ya, supaya orang tahu dengan channel kami. Nah setelah kami membuat Bintang Utara atau channel yang baru, maka dengan beliau ditutup ya Om Bu Im ya. Ya. Terima kasih buat Pak Imam, semoga sehat selalu ya Om Bu Im ya. Betul sekali. Jadi sahabat Bintang Utara ya, jika sahabat Bintang Utara ingin memanggil kami tim dari Bintang Utara dengan maksud istilahnya mungkin membersihkan rumah atau netralisir atau mungkin ada gangguan-gangguan gaib yang lainnya, boleh. Jadi sahabat Bintang Utara jangan pernah memikirkan berapa ya bayarannya Bintang Utara, seperti itu ya. Kalau memang sahabat Bintang Utara istilahnya memang tidak ada sama sekali, betulan kita ada rezeki ya, kita datangi ya kita Pak Cilik datangi ya. ya, Bu Em. Kita datangi gitu. Dan mungkin sahabat Bintang Utara ada yang mungkin rezekinya berlebih gitu kan, mendatangkan kita dengan ikhlas, dengan tulus, istilahnya ini untuk istilahnya beli ganti bensin lah kepada Bintang Utara ya, kami terima. Jadi kami sifatnya tidak meminta ya Pak Cilik ya. Benar, Om Bu Jadi Im. kalau umpamanya dikasih ya diterima, tidak ada ya tidak Ya, apa-apa, karena betul. kita sifatnya juga membantu ya Pak Cilik terima ya. ingpang dume Gusti Allah kalau kata guru saya Om Bu Im ya. Nah dulu Om Bu Im, kembali ke cerita saya Om Bu Im ya. Iya, Saya gimana? juga sempat lupa, blank lah intinya gitu. Terakhir saya berguru di Lamongan Om Bu Im. Lamongan, Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Dulu Ya. mungkin sahabat Bintang Utara tahu nama saya Jajat Sudrajat. Iya. Kenapa saya ganti Dito Dian Sudrajat? Itu yang memberikan gelar adalah beliau, Iya. yaitu dari Raden Kosim. Ya, atau Kanjeng Sunan Derajat Om Bu Im. Ya. Dulu saya pernah juga tinggal di situ. Lalu nama saya ini Jajat Sudrajat. Sunda ya Om Bu Im ya. Karena memang saya orang Sunda, tapi beliau ingin nama saya diganti ada Jawanya, yaitu Dito atau doa ya. Jadi mungkin kepanjangannya itu Om Bu Im. Doa-doa semualah intinya Om Bu Im ya. Dito itu doa, intinya imane, takwane kan gitu Om ya, agamanya kan gitu. Mudah-mudahan bisa saling kita membantu. Jadi lengkapnya namanya itu jadi Sekarang diganti Dito Dian Sudrajat Om Bu Im. Dito Dian Sudrajat. Sudrajat. Ya, maka kalau DDS di belakang itu boleh nama saya, boleh Dito Dian Sudrajat, boleh doa-doa semua Om Bu Im. Maka diganti Dito Dian Sudrajat. Dulu nama saya Jajat Sudrajat. Teman-teman kecil saya mungkin namanya Jajat Sudrajat Om Bu Im. Ya, yang memberi nama saya dulu itu Bidan Muliso Om Bu Im. Ya, jadi dia hanya sekedar melihat ini orang Sunda diberi nama Jajat Sudrajat, begitu saja. Tapi begitu saya berguru kesana kesini, ilmu saya adalah pengalaman saya sendiri Om Bu Im. Ilmu yang saya dapatkan adalah perjalanan diri sendiri. Yang Anda tidak sekolah seperti saya,
Kalau niat Anda baik, niat Anda benar, insya Allah Om Boim akan diberikan jalan yang terbaik. Jangan Anda merasa tidak sekolah lalu Anda buta segala-galanya, Om Boim. Banyak yang harus Anda lakukan. Nah, apalagi yang untuk pesan-pesan anak yang sekolah sekarang, Om Boim ya. Jangan males-malesan, jangan sering membolos ya Om Boim ya. Karena sekarang itu sudah Ini sudah gratis. dan dienakkan lah istilahnya. Dienakkan. Teknologinya udah mumpuni sekarang, tidak seperti dulu kan. Handphone sekarang udah Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah ya Om Boim ya. Jangan seperti saya yang pendidikannya kurang ya Om Boim ya, yang tidak memakan bangku sekolahan yang lebih tinggi lagi Om Boim. Jadi seperti itu Om Boim ya. Baiklah, Bintang Utara, itu tadi profil dari Abah Cilik. Dan bagi sahabat Bintang Utara, jika Anda sampai putus sekolah, itu sangat rugi sekali kalau di zaman yang sudah canggih seperti ini ya. Serba gratis ya, Apa-apa serba gratis. Kalaupun Anda akhirnya putus sekolah karena sesuatu, jangan putus asa ya Abah Cilik ya. Anda masih bisa bermanfaat, Anda masih bisa menimba ilmu di luar bangku sekolah. Ya, intinya jadilah Anda manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai menyusahkan apalagi merugikan orang lain ya, Pak Cilik ya. Seperti itu. Tapi begini ya Om Boim. Gimana? Kalau kata guru saya, jangan mencari ilmu ya Om Boim ya. Jangan mencari ilmu. Iya, jangan karena ilmu Anda merasa hebat. Tapi jadilah orang yang beradab Om Boim. Orang yang beradab. Iya, yang sopan santun, yang saling menghargai, itu yang paling penting. Jika berilmu saja semua ada tingkatannya Om Boim ya. Ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Betul. Tapi yang dicari bukan ilmunya, tapi yang beradab Om Boim. Kalau istilahnya sekarang itu adab lah. Adabnya begitu Om Boim. Kalau semua berilmu itu semua bisa, tapi kalau yang beradab itu susah ya Om Boim. Makanya sekarang itu banyak orang yang sekolahnya tinggi tapi adabnya mohon maaf ya masih rendah sekali ya Pak Cilik ya gitu. Jadi kalau bisa Anda sekolahnya tinggi tapi adabnya juga tinggi, bagus gitu. Jadi kalau orang yang ilmunya tinggi kemudian adabnya tinggi, mudah-mudahan dia tidak akan memanfaatkan orang lain. Dalam artian mencari keuntungan dari orang lain, seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Cilik ya. Jadi kalau bisa adab itu dinomorsatukan ya Pak Cilik ya. Oh begini Om Boim. Gimana? Ada beberapa pertanyaan dengan saya yang mengatakan seperti ini. Kalau seandainya mau mengambil pusaka itu bayar atau tidak? Ya Om Boim ya. Oh gitu ya. Dan ini maksudnya kalau umpamanya diambil itu pusakanya mau untuk dia atau hanya sekedar diambil ya, Pak Cilik? Ada yang minta dengan saya untuk mengambil pusaka Om Boim. Ya pernah saya ambilkan pusaka tersebut. Karena begini Om Boim. Pusaka itu adanya seumpama di Pulau Jawa Om Boim. Itu yang jelas otomatis kita dari Lampung kan harus pakai ongkos ya Om Boim. Ongkos saya berangkat ke Pulau Jawa atau dia ikut, ayo kita ambil di mana yang ada. Dan terus kalau seandainya Anda mengambil pusaka untuk hebat-hebatan ya Om Boim ya, itu kita kembalikan kepada Allah Om Boim. Apabila kita ambil pusaka itu dia tidak ada hodamnya, itu semua Allah yang memberikan hodam itu. Dan kalaupun ada pusaka, jangan Anda merasa diri Anda hebat ya, karena segala sesuatu itu Allah yang menjawab. Jadi intinya kalaupun di situ ada pusaka, tapi gini ya Pak Cilik, yang menarik lagi. Kalau memang di situ ada pusakanya, terus mungkin orang lain yang suruh mengambil, istilahnya Abah Cilik yang mengambilnya. Nah itu kalau memang pusaka itu tidak mau dengan dia, istilahnya, itu gimana nanti? Jadi begini Om Boim, kalau saya lihat alam gaib dengan alam nyata itu beda tipis sekali Om Boim ya. Jadi alam gaib itu ketika dia meletakkan pusaka itu tipis sekali Om Boim. Hanya seperti kulit ari lah gitu ya. Seperti Om Boim tipis. Jadi ketika itu sudah kita bukakan ya dia terjatuh Om Boim. Jadi di antara alam nyata dan alam gaib itu ya Pak Cilik ya, dia di posisinya di situ. Seperti posisi di sini ada pusaka Om Boim ya. Kalau kita bukakan alam gaibnya itu jelas ada. Tapi untuk mengambilnya susah. Nah, maka tidak semua orang bisa mengambil alam gaib tersebut. Dan tidak semua orang juga bisa melihat alam gaib Om Boim. Gitu.
Aduh, kayaknya menarik banget ya ini perbincangan kita dengan Abah Cilik. Tapi kayaknya udah panjang banget lah Abah Iya, Cilik iya ya. Om Boim Nanti ya. Niat kita hanya ingin mengungkap saja Om Boim ya. betul sekali. Ada yang bertanya dengan saya dari mana ilmumu, Iya. belajar di mana, kan begitu. Bahkan ada yang mau berguru juga dengan saya Om Boim. Ya mohon maaf sahabat Iya. Bintang Utara, saya bukan orang yang suci, saya bukan orang yang benar, saya tidak patut untuk dijadikan guru Om Boim. Iya. Dan saya juga dipanggil Ustaz Om Boim. Mohon maaf sekali, saya belum suci Om Boim. Iya. Saya belum jadi orang yang benar, doakan supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang benar Om Boim ya. Iya. Karena kalau perintah abah-abah saya, kamu mau jadi orang baik apa orang benar? Saya jawab orang benar. Karena kalau orang baik ya belum tentu benar, kalau benar sudah pasti baik. Nah begitu Om Boim. Ya. Ya, jadi gitu sahabat Bintang Utara ya. Jadi intinya sekuat apapun kita, Ya. itu semua adalah datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun sahabat Bintang Utara mengikuti selalu channel kita, selalu nonton channel kita, ambil saja sisi baiknya ya, benar, Pak Cilik Om Boim, ya. benar. Sisi buruknya dibuang ya. Jika kami begini Om Boim ya, jika kami salah itu pun kami hanya manusia biasa. Ya, Om betul Boim. sekali. Intinya seperti itu. Kami hanya ingin melihat tontonan itu supaya menarik ya Om Boim ya. Betul sekali. Terus tidak ada yang kita rekayasa ya Om Betul. Boim ya. Intinya real apa adanya. Kalaupun ada ya kita ada, kalaupun seandainya tidak ada kita tidak buat-buat ya. Betul sekali. Dan sebenarnya kita juga selalu mengungkap misteri-misteri yang menjadi keresahan di masyarakat Iya, ya Pak Cilik iya, ya. begitu, Om Boim, benar. Umpamanya di daerah sini tempatnya angker dan suka terjadi penampakan, akhirnya orang pada takut. Iya, iya. Nah, kita datangi, kita Iya. netralisir seperti Kita itu ya Pak Cilik bersihkan ya ya, Om gitu. Boim, ya. Tapi bukannya kita mau gagah-gagahan, mau Bukan, hebat-hebatan, bukan. Iya. tidak. Itu tadi ya Pak Cilik ya, kita sifatnya ingin membantu sesama, istilahnya seperti itu ya. Jadi itu saja Ya. sahabat Bintang Utara. Ada lagi Iya, Pak itu Cilik? Om Boim, terima kasih banyak Mm-mm. kepada seluruh masyarakat Banten ya Om Boim, Ya, betul khususnya sekali. dan terutama kepada Bapak Pekon, Kepala Bapak Agus Cik ya Om Boim Ya. ya. Terima kasih banyak Pak Pekon, Bapak Kepala Pekon Agus Cik yang sudah membantu kami, mendoakan selalu ya Om Boim ya. Iya. Ya, kepada semua yang sudah kita buat di konten-konten Om Boim ya. Iya. Terima kasih banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu Yang persatu. sudah memberikan tempat, Iya, tempat, kemudian dukungan memberikan dan izin, semuanya. dukungannya Terutama Pak kepada Cilik ya. masyarakat Tekad dan khususnya kepada Bapak Agus C. Terima kasih banyak Pak. Iya, dan tidak lupa juga terima kasih untuk sahabat Bintang Utara yang selalu setia di channel kita Iya, Abah iya, Cilik, Om Boim. yang sudah subscribe, kemudian like, comment, share Iya. ke banyak grup Banyak. ya. Semoga sehat selalu ya, Iya, Om Boim, semoga ya. sehat selalu dan mudah-mudahan kalau kita diberi umur panjang bisa bertemu, bisa menyambangi sahabat Bintang Utara yang mungkin akan request seperti Iya, itu ya, Pak benar, Cilik benar, ya. Om Boim. Oke, itu saja. Jangan lupa ya, selalu ikuti konten-konten kita Ya. dan kasih masukan ke kita kalau memang itu baik, nanti kita pakai ya, Pak Cilik Ya, ya gitu. Jadi kita manusia kok pasti banyak kekurangan. Oke, itu saja. Saya akhiri, saya Boim Acak dan kru dari Bintang Utara yang bertugas pada malam hari ini, siang hari ini. Iya. Undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.